Halo pemirsa Info Dunia kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar mancanegara. Bersama saya Fesi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, beragam cara digulirkan di Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur di wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan calon pekerja. Pemda dan dunia usaha berusaha terus merangkul kaum imigran, termasuk dengan memberi pelajaran bahasa. Di pinggiran kota Lincoln, negara bagian Nebraska, ada sebuah pabrik milik perusahaan alat berat dan motor Kawasaki. Banyak pekerja di pabrik ini bukan warga lokal. About 30% of our workforce in Lincoln is made up of immigrant labor. So that's about 900 people. So obviously, without those 900 people, we could not accomplish what we need to do every single day. And if we did not have that labor, we'd either have to cancel work, turn away orders, or make our products somewhere else in a different country. Meski Lincoln adalah ibu kota Nebraska, kota ini bersama kawasan pinggirannya berpenduduk hanya sekitar 360.000 orang. Tapi suasana kota kecil yang relatif aman justru menjadi daya tarik sendiri bagi pendatang, termasuk Ramiro asal Meksiko. We like the town we are Lincoln, the landscapes, the parks, and it's quiet, no traffic. It's a locals living over here, no too much crime. So we love all those factors and we decided with my family to come here. Dion asal Guatemala juga memutuskan pindah ke Lincoln. I like it, so no tengo quejas y como le digo, yo empecé de cero a hacer cables y batallé pues por el inglés y todo eso, pero con el tiempo pues ya uno va aprendiendo. Kendala bahasa tadinya juga menjadi penghalang bagi Ramiro. Here at the plant is mostly English. Some people also speak Spanish as me, but not too much. So at the beginning it was very hard to me because of the language. So I needed to take courses, practice. Guna memudahkan adaptasi ke tempat kerja, kemitraan antara pemerintah lokal bersama dunia usaha menyediakan kelas bahasa Inggris, diselenggarakan organisasi nirlaba Lincoln Literacy. In Nebraska, we need 50 to 80,000 jobs filled that we cannot fill because we don't have enough people. It's really a function of declining birth rates in the United States. Nebraska's like other states, but with declining birth rates, there simply are not going to be enough people to fill the jobs. And without immigration, it's hard to picture how we're going to continue to grow our economy. Secara nasional di Amerika Serikat, The Manufacturing Institute mencatat sektor manufaktur berpotensi mengalami kekosongan 2,1 juta pekerja pada 2030. Dan telah kehilangan 1,4 juta pekerja saat pandemi COVID. Sektor-sektor yang mengharuskan kehadiran fisik pegawainya memang yang paling banyak kehilangan pegawai selama pandemi COVID. Tapi di saat sektor seperti keramah tamahan mulai bisa pulih dan mempekerjakan pekerja baru, maka tidak demikian untuk saat ini untuk manufaktur. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, KTT NATO berlangsung di ibu kota Amerika Serikat di tengah peringatan 75 tahun berdirinya Fakta Pertahanan tersebut. Sejumlah isu lebih luas kembali menyita perhatian Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, termasuk kebijakan agresif Tiongkok di Indo-Pasifik. Dukungan bagi Ukraina melawan Rusia termasuk beragam proposal keanggotaan Ukraina dan mengadang Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, termasuk dalam agenda KTT NATO di Washington DC 9 hingga 11 Juli. Whether that's supporting Ukraine in its defense against Russian aggression, whether that's working with partners to ways in which we can build the resilience of allies to confront the threats and challenges from the PRC. Whether this is hybrid threats, cyber threats, these are all the issues that we'll be focusing on at the summit. Mengikuti performa debat pra-pemilu dan sejumlah wawancara media, kemampuan Presiden AS Joe Biden untuk memimpin KTT NATO jadi pertanyaan, hal yang dibantah juru bicara Gedung Putih. We're not picking up any signs of that from our allies at all, quite the contrary. The conversations that we're having with them in advance, they're excited about this summit, they're excited about the possibilities and the things that we're going to be doing together specifically to help Ukraine. Menurut analis, meski para pemimpin negara NATO khawatir, mereka berhati-hati agar tak tampak ikut campur dalam politik domestik AS. Leaders of the NATO countries may not love Joe Biden, but if we look back to the Trump administration, he said a number of things that
were really anti-NATO, but they don't want to necessarily say a lot about this publicly because it looks like they're interfering in American elections, which is not something they're supposed to do. Selain 32 negara-negara anggota NATO, untuk ketiga kalinya berturut-turut, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia kembali hadir dalam KTT Pakta Pertahanan Atlantik Utara ini. Selain ancaman pertahanan fisik, NATO dan juga sekutu di Indo-Pasifik juga bersiap untuk menghadapi ancaman serangan siber dan juga disinformasi. Pemerintah Tiongkok mengecam kerjasama NATO dengan negara di luar kawasan geografis Pakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut. 其根深蒂固的冷战思维和意识形态偏见，这是威胁全球和平稳定的真正风险源。北约应恪守其区域性、防御性组织的定位，停止在亚太制造紧张局势，兜售冷战思维和阵营对抗，不要搞乱了欧洲，又试图搞乱亚太。 Tapi analis menilai NATO telah lama memandang ancaman tak hanya berasal dari kawasannya sendiri. Australia, New Zealand, the Republic of Korea, and Japan are very interested in deepening their cooperation with NATO, and in those areas, not necessarily direct military-to-military cooperation, but some areas of where there is cooperation going on. Kekhawatiran NATO akan Tiongkok pertama diutarakan pada KTT 2019, terutama dengan semakin agresifnya manuver Tiongkok di Laut Cina Selatan yang merupakan salah satu jalur logistik utama perdagangan global. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Amerika Serikat belum lama ini mengumumkan pendanaan langsung senilai 6,4 miliar dolar untuk mendukung pusat produksi semikonduktor milik raksasa teknologi Korea Selatan di sebuah kota kecil di Texas. Kota Taylor sekilas tampak seperti kota-kota kecil lain di Texas. Namun di pinggiran kota, di seberang jalan raya yang ramai karena ada SMA, raksasa teknologi Samsung mengerahkan 10.000 orang untuk bekerja 24 jam membangun pusat produksi semikonduktor yang besarnya akan 2 kali lipat dibanding fasilitas utama mereka Pyeongtaek di Korea Selatan. Kamar Dagang Greater Taylor menyoroti pentingnya pabrik ini. Well, we've been in about 50 years of economic decline, and this is bringing vitality back. I am so pleased the role my community is playing in our national defense, the importance of bringing semiconductor chip manufacturing back to the United States. We felt so many shortages during COVID, and a lot of those supply chain shortages went down to semiconductor chips. Samsung mulai beroperasi di sini pada awal 2022. Pemerintahan Biden bulan lalu mengumumkan pendanaan sebesar 6,4 miliar dolar untuk proyek ini. Sebagai imbalan, Samsung diperkirakan akan meningkatkan investasi awal 17 miliar menjadi 40 miliar dolar di tahun-tahun mendatang. Brent Riedel adalah wali kota Taylor yang berpenduduk 16.000 jiwa. We were only about 5 years removed from the entire valuation of the city having been assessed. Everything in the city assessed at less than $1 billion. So to say that this is a company looking to invest $17 billion was a little mind-blowing. Saat jalan-jalan di seputar kota, Brent menunjukkan taman skate yang populer dan bengkel mobil, tapi juga banyak bangunan yang terbengkalai. Menurut Raquel Torres yang memiliki toko bunga di pusat kota, dampak ekonomi yang diharapkan tidak terjadi cukup cepat bagi sejumlah pemilik bisnis. Samsung coming to town is a good thing, but not now. We're not seeing the rewards yet, but values for businesses have gone up as far as the property taxes. Therefore, they're charging more rent, and it's forcing companies to go out of business. Sang Naomi Kim juga menantikan pelanggan baru. Ia mengambil kesempatan di kota ini setelah diberitahu orang tuanya di Korea Selatan yang melihat pabrik baru Samsung di berita lokal mereka. Ia membuka restoran Korea pertama di Taylor, dan sebagian besar pelanggannya adalah warga setempat yang penasaran. They never really had a Korean food, and the only thing they can think of is the spiciness. But Korean food is not just about spiciness. There is a sweet and savory food. Ryan dan Alicia Davenport adalah pemilik kedai kopi ini. Seeing the downtown area boarded up as recent as 8 years ago to having businesses like this one next door, this entire block and blocks around has been really fun to watch. And I think Samsung's only going to add to that kind of element. Kawasan di kota kecil ini terus berkembang, dan Universitas Texas di Austin
berencana membuka kampus di lahan seluas 27 hektar yang berdekatan dengan pabrik Samsung dan SMA Taylor. Institut Elektronik Texas dari universitas itu sedang mencari lokasi untuk penelitian bersama dengan para mitranya di bidang semikonduktor termasuk Samsung. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Minggu ini bisa jadi masa yang menentukan bagi upaya terpilihnya kembali Presiden Amerika Serikat Joe Biden karena semakin banyak suara yang memintanya untuk meninggalkan pencalonan di tengah kekhawatiran atas usia dan juga kapasitasnya untuk memimpin. Presiden AS Joe Biden berpidato di hadapan masa kebaktian gereja di Philadelphia. Ia berbicara tentang pencapaiannya, meski kekhawatiran tentang usia dan kapasitasnya untuk memimpin terus meningkat. Menyusul penampilan debatnya yang buruk baru-baru ini, sang petahana justru semakin menegaskan tekadnya untuk tetap mencalonkan diri. Ia juga memperjelas posisinya dalam sebuah wawancara eksklusif dengan pembawa berita ABC News. I don't think anybody's more qualified to be president or win this race than me. Biden masih mendapat dukungan luas dari rekan separtai untuk terpilih kembali. Namun, kekhawatiran di kalangan pemilih semakin meningkat dan diakui oleh Senator Partai Demokrat Chris Murphy yang tampil di acara State of the Union CNN. Not questions about his character or his decency or who he cares about or who he fights for, but questions as to whether this is still the old Joe Biden. Keputusan apakah Biden akan mundur dari pencalonan presiden atau tidak adalah keputusan Biden, kata anggota DPR Partai Demokrat Adam Schiff di NBC, seraya menekankan bahwa keputusan tersebut akan berdampak lebih luas. Joe Biden is going to need to consider for his own sake and his own legacy, can he beat Donald Trump? He's the best to beat Donald Trump. But also the profound impact this decision, maybe the most important of his presidency, will have on the House, on the Senate, on the future of the country. Pada hari Sabtu, Donald Trump melalui platform medsosnya Truth Social menulis Joe Biden yang licik harus mengabaikan banyak kritiknya dan terus maju dengan sigap dan kekuatan dengan kampanyenya yang kuat dan berjangkauan luas. Meski berita utama terfokus pada Biden, wakil presiden yang dipilih Trump dapat mencuri perhatian jika diumumkan minggu ini. He's got a lot of good people he could choose from. It's the policies that worked and the leadership style that worked for the American people. I think we have to bring that back to the White House. Perhatian Presiden Joe Biden akan tertuju pada KTT NATO yang akan diselenggarakan di sini, di Washington DC mulai hari Selasa. Sementara Trump dijadwalkan untuk kembali berkampanye di Doral, Florida dan juga Butler, Pennsylvania. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami. Amerika Serikat dan juga 28 negara mitra termasuk Indonesia memulai latihan perang maritim terbesar di dunia. Dimulai dari perairan Hawaii, puluhan ribu prajurit dengan alutsista mereka akan diuji cobakan di samudra terbesar di dunia. 40 kapal permukaan, 150 pesawat terbang, 3 kapal selam, dan 25.000 prajurit berlatih bersama di perairan Samudra Pasifik dalam Rim of the Pacific atau RIMPAC tahun ini. Negara-negara di penjuru dunia mempraktikkan serangkaian misi, mulai dari tanggap bencana alam hingga keterampilan serang di saat perang. Every nation in the world has interest in the Pacific, and we adhere to the same value. It's more than welcome to participate. Kembali tak diundang adalah Tiongkok. Analis menilai sambutan hangat mengikut sertakan Tiongkok 1 dekade lalu jadi bumerang bagi RIMPAC. There was this outreach to China, and definitely the U.S. and its allies and partners were essentially burned by the Chinese taking advantage of it, but not really taking advantage of it in a way to positively shape their behavior and cooperate, but took advantage of it as an opportunity to essentially to collect intelligence and to try and get more acceptance of what should be considered unacceptable behavior. Tiongkok terakhir mengikuti latihan RIMPAC pada tahun 2016 dan sebelumnya pada tahun 2014. Sejak tidak lagi mengikuti latihan RIMPAC, pemerintahan di Beijing semakin agresif di Laut Cina Selatan, termasuk dengan membangun pulau buatan di wilayah sengketa, berpatroli di daerah Taiwan, dan juga yang paling akhir menembakkan meriam air ke kapal Filipina. Latihan gabungan ini diharapkan bisa mengirim pesan tegas ke Tiongkok untuk berhenti merundung negara-negara tetangganya. They're not just going to be facing the United States and the country they're targeting, but they're potentially going to have to deal with a response from a wide range of countries that have common interests
in deterring and confronting Chinese aggression and its threats to free and open Indo-Pacific. Negara peserta RIMPAC tahun ini akan berlatih menarget kapal serbu USS Tarawa yang dinonaktifkan, sebuah kesempatan langka untuk mengetahui seberapa efektif persenjataan mereka dalam menenggelamkan kapal besar serta melakukan perlindungan di laut terbuka. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pasar petani lokal di Costa Rica telah berkembang selama lebih dari 40 tahun dan menyediakan beragam hasil pertanian dengan harga terjangkau. Pasar seperti ini menjadi jalur penghidupan ekonomi yang penting. Ini hari Sabtu seperti biasa di Pavas, sebuah kota di luar ibu kota Costa Rica, San Jose. Di sini para petani kecil dari pedalaman datang lebih awal untuk menjual buah-buahan dan sayuran. El poquito que sembramos nosotros, lo que cultivamos, lo cosechamos y lo vendimos a vender aquí a la feria. Selama lebih dari 10 tahun, Nuria Serda menghabiskan hari Sabtunya di pasar produk pertanian ini yang tidak jauh dari rumahnya. Di sini ia bisa menemukan semua yang ia butuhkan dengan harga terjangkau. Es un rato que yo paso súper feliz. Como, me compro algo, todo aquí. A mí me encanta porque creo que así no tiene uno que desplazarse a San José. Son mis amigos, los considera uno a veces su familia. Pasar petani seperti di Pavas ini dimulai pada akhir tahun 1970-an. Dan di tahun-tahun berikutnya, lebih dari 80 pasar telah didirikan di seluruh Costa Rica. Aquí tenemos 285 agricultores. De toda parte del país vienen aquí. Y diferentes frutas, verduras, todo. Pasar seperti ini membantu menghidupi ribuan keluarga, sekaligus mempromosikan pertanian dan pariwisata Costa Rica. Aquí podemos encontrar todos los productos que nosotros sembramos, los agricultores. Aquí pueden encontrar lechuga, rabanitos, platanitos. Pasar petani menyediakan pilihan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau bagi konsumen di Costa Rica, negara yang dianggap sebagai salah satu negara termahal di Amerika Latin. Me encanta porque es muy dinámico, sobre todo apoyar al comercio de los campesinos. Las cosas son deliciosas, todo muy fresquito, delicioso. Los precios son muy asequibles. Bagi para pelanggan tetap, pasar petani mingguan ini telah berkembang menjadi titik pertemuan budaya dan komersial, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menguntungkan. Ahí ganamos todos, gana el consumidor y ganamos nosotros por lo mismo, porque no hay intermediarios. Dan bagi Nuria Serda, kunjungan ke pasar ini telah menjadi seperti ritual mingguan, serta kesempatan untuk membeli sayuran dan buah segar dengan harga terjangkau. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Di tengah semakin populernya produk mie instan di Amerika, popularitas produk mie instan Indonesia juga terus meningkat hingga mulai marak dijual di rantai supermarket besar Amerika Serikat. Produk mie instan asal Indonesia, Indomie, mulai lumrah ditemukan di pasar Amerika. Diperkenalkan oleh para imigran Indonesia di Amerika Serikat, produk ini mulai beredar di Amerika sejak 1987. Kini, produk ini merambah toko-toko mainstream di Amerika Serikat, seperti Walmart dan Costco, utamanya di pantai timur dan barat Amerika Serikat yang memiliki kantong imigran terbesar. Waktu 2014 akhir atau 2015 lah ya, itu kita mulai masuk ke Kroger Group, supermarket chain terbesar di Amerika ya. Terus juga kita mulai listed di beberapa Walmart juga tahun 2015 akhir. Sekarang kita sudah masuk ke 500 Walmart seluruh Amerika. Popularitas produk mie instan Indonesia ini seiring dengan tren makanan mie instan yang sudah mulai menjadi bagian dari gaya hidup warga Amerika Serikat. Sejumlah produk mie instan asing sudah terlebih dahulu gaet popularitas di Amerika. Kalau bicara kompetitor ya traditionally ya produk-produk instant noodle yang sudah menjadi lokal di sini seperti Nissin atau Maruchan karena mereka punya pabrik di sini kan. Sementara Indomie Amerika Serikat masih mengimpor dari pabriknya di tanah air. Kepada VOA, Indofood AS sebut mengimpor sekitar 600 kontainer Indomie setiap tahunnya. Upaya pemasaran masih dilakukan gencar agar Indomie bisa merajai pasar mie instan Amerika Serikat. Seperti menghadiri pameran nasional Summer Fancy Food Show di New York pada Juni lalu. Summer Food Fancy Show menjadi salah satu pameran akbar untuk industri makanan di Amerika Serikat. Dihadiri oleh berbagai pemain kunci industri makanan di Amerika Serikat. Membuat pameran ini menjadi lokasi yang strategis untuk membantu penetrasi produk makanan Indonesia
yang belum jamak di Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia manfaatkan pameran seperti ini untuk perkenalkan produk-produk Indonesia, termasuk diantaranya coklat. Salah satunya yang hadir di pameran ini adalah Java Criollo yang berambisi bisa tembus pasar Amerika melalui minuman coklat Indonesia yang premium dan sehat. Kita buka untuk private label, kita juga buka untuk white label, intinya coklat dari Indonesia. Semua penjual di Pavilion Indonesia dipilih melalui kurasi pemerintah Indonesia untuk produk yang dinilai secara mutu dan kuantitas siap ekspor, sesuai dengan kebutuhan tren pasar Amerika. Untuk produk-produk yang healthy snacks gitu ya, atau wellness itu juga sangat dicari, khususnya setelah pasca pandemi. Jadi itu yang juga coba kita dorong. Kunci penetrasi pasar makanan Amerika Serikat terletak pada pemain kuncinya, yakni distributor. Ekosistem terutama food di Amerika ini jarang sekali dari perusahaan langsung ke konsumen. Even ke retailer, dia ada food broker, kemudian ada distributor. Nah, jalur ini yang harus kita petani bahasa Jawanya. Kita lihat satu-satu mana yang kira-kira visible. Makanan belum jadi ekspor andalan Indonesia ke Amerika Serikat, yang masih didominasi oleh ekspor di sektor industri dan pertambangan. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.